Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliaulah yang memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga dengan rahmat dan nikmat beliau, alhamdulillah kita telah dapat hadir di tempat ini guna untuk melaksanakan yasinan 1 kali seminggu. Kemudian selawat dan salam pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang membawa kita dari alam kejahilan, terutama dari segi akidah, dari akidah yang jahiliyah ke akidah yang baik, yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Ibu-ibu anggota yasinan yang berbahagia, seperti apa yang telah saya sampaikan, yaitu 1 kali 15 hari itu saya akan menghadiri wirid yasinan Nurul Yakin Lapangan Hijau ini, sesuai dengan kesepakatan dari ibu-ibu. 1 kali 15 hari tersebut itu baca amal. Jadi untuk itu, sebagai judul dari tausiah kita pada kesempatan yang berbahagia ini, yakninya adalah 7 penyakit umat. 7 penyakit umat. Penyakit umat itu ada banyak macam sekali. Jadi yang dikatakan dengan penyakit umat di sini, yakninya adalah penyakit hati dari umat tersebut. Atau penyakit hati dari umat tersebut, itu yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Kebanyakan manusia melupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, melupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Oleh karena itu, ibu-ibu anggota yasinan yang berbahagia, yang pertama, penyakit di tengah masyarakat tersebut atau penyakit umat tengah masyarakat tersebut adalah, yang pertama adalah tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Itu penyakit yang pertama. Dia itu hanya berkeluh kesah, dia itu hanya mengupat dan lain sebagainya. Itu penyakit yang pertama, yakninya tidak mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada umat tersebut. Misalnya, contohnya adalah ketika dapat padi banyak, lai bersyukur. Tetapi kalau dapat padi sakete, tidak bersyukur. Itu kebanyakan. Kalau yang bersyukur itu ucapkan terima kasih kepada Allah
dengan melaksanakan, dengan mengeluarkan zakatnya kalau sampai satu nisab dan lain sebagainya. Tetapi kita yang kebanyakan kalau dapet padi sakiti itu banyak nen mangupe, sakiti dapet padi nu dan lain sebagainya. Kalau itu adalah penyakit hati atau penyakit umat, yang penyakit umat itu yang tidak, yang apa namanya itu, penyakit umat yang terjadi di tengah masyarakat kita pada saat ini. Ibu-ibu anggota yasinan yang berbahagia, kemudian penyakit umat yang kedua adalah sombong. Itu yang kedua. Sombong adalah suatu sikap menolak kebenaran, merendahkan orang lain dan lain sebagainya. Sifat sombong ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia itu sombong dari segi apapun. Misalnya dia berlebih, dia sombong kepada orang yang lain. Dia berlebih, dia sombong kepada orang lain dan lain sebagainya. Ibu-ibu anggota yasinan yang berbahagia, sifat sombong ini akan mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biasanya orang-orang sombong tersebut, mereka perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang dia lakukan itu adalah salah, karena bersifat sombong terhadap apa yang diberikan Allah kepadanya. Walaupun seperti dalam pepatah mengatakan, ibaratkan dengan padi, kalau padi itu makin berisi, makin merunduk. Kita belajar dari ilmu padi tersebut, makin berisi itu padi itu makin merunduk. Bukan dari sebaliknya, makin berisi makin manyongan. Kalau sifat-sifat itu yang dilakukan, makin berisi makin manyongan, atau padi ampuh, atau lebih dikatakan atau padi ampuh. Kalau sifat itu yang dilakukan, maka kita hendaknya menghindari dari sifat sombong tersebut. Salah satunya adalah yang mendatangkan sombong itu adalah riya, pamer dan lain sebagainya. Yang pamer itu, misalnya kita membeli sesuatu, kita banggakan kepada orang lain yang lebih di bawah dan yang kurang daripada kita. Itu sifat sombong atau riya atau pamer dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu sifat umat yang bersifat buruk dari umat tersebut. Ibu-ibu anggota yasinan yang berbahagia, kemudian penyakit umat yang ketiga adalah bermegah-megahan. Penyakit umat yang ketiga ini adalah bermegah-megahan. Bermegah-megahan itu boleh, tetapi jangan melampaui batas.
Bermegah-megahan itu misalnya dengan dengan apa yang disebabkan. Bermegah-megahan itu adalah kecintaan kepada dunia. Hanya cinta kepada dunia saja, akhirat lupa. Akhirat itu lupa karena hanya mementingkan dunia saja. Dia tidak sholat, dia tidak sholat, tidak mau sholat. Dia hanya mementingkan untuk kemewahan dunia saja. Dan para lu mencari urusan akhirat itu nanti saja. Itu yang dilakukan. Kalau itu yang dilakukan, maka sifat-sifat tersebut adalah salah satu sifat tercela yang kita lakukan. Kalau yang itu yang kita lakukan, ibu-ibu yang berbahagia. Penyakit yang ketiga ini timbul karena persaingan bisnis, persaingan dan lain sebagainya. Dia itu hanya mementingkan kemewahan dunia saja. Di dalam tasawuf itu kita harus hidup zuhud. Di dalam tasawuf dikatakan itu kita harus zuhud. Zuhud itu yakninya adalah tidak mementingkan kehidupan dunia, hanya kehidupan akhirat. Biar kita miskin di dunia, tetapi di akhirat kita kaya. Walaupun kita miskin di dunia, tidak punya apapun, tetapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rajin beribadah dan lain sebagainya, itu lebih baik daripada orang yang berada tetapi tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang miskin itu yang hanya ditanya nanti tentang amalan dia saja. Tetapi kalau orang yang berada, yang ditanya itu kemana harta yang telah diberikan Allah kepada kita. Kalau diberikan Allah harta yang berlimpah, kemana diberikan, kemana dibelanjakan, kemana harta tersebut kita lay berinfak, lay berzakat dari harta yang telah diberikan Allah kepada dia itu. Ibu-ibu anggota yasinan yang berbahagia, kemudian yang selanjutnya, penyakit umat itu adalah bermusuh-musuhan antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lain. Indak basapun, hanya masalah sepele, hanya masalah anak dan lain sebagainya. Antara tetangga dengan tetangga yang lain indak basapun, tidak mau saling memaafkan. Tak mau saling memaafkan dah. Itu kalau itu yang terjadi di tengah masyarakat kita, maka hidup itu tidak akan tentram. Karena suatu masalah
Yang pertama yang tahu itu adalah tetangga kita. Jadi kalau ada masalah dengan tetangga, bermusuh-musuhan dengan tetangga, maka cepatlah selesaikan masalah tersebut. Cepat selesaikan masalah tersebut. Jangan bermusuh-musuhan. Jangan doyolai bermusuh-musuhan antara tetangga dengan tetangga yang lain. Bahkan yang lebih parahnya adalah antara satu keluarga, antara adik dan kakak, ibu dan anak dan lain sebagainya. Dek karena masalah pembagian harta. Dek karena masalah pembagian harta itu banyak terjadi permasalahan, permusuhan antara satu keluarga itu. Cepatlah selesaikan masalah tersebut, karena bermusuh-musuhan tersebut tidak akan mendatangkan pahala bagi kita. Bahkan bermusuh-musuhan tersebut akan mendatangkan bala dan dosa terhadap kita. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, janganlah bermusuh-musuhan, tetapi bersilaturahmilah kepada semuanya, kepada tetangga, kepada karib kerabat, adik kakak dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita ini. Kemudian yang selanjutnya adalah antara mengolok-olok. Maksudnya adalah karena mengolok-olok ini lebih baik, orang yang diolok-olokkan lebih baik daripada orang yang mengolok-olokkan. Maksudnya adalah jangan dipanggil, yakninya adalah mencela diri, mencela atau mencela yang lain sebagainya. Itu sifat mengolok-olokkan. Misalnya dia kurus, awak imbau ke rempeng, itu bangi no. Misalnya ino gapuk, awak imbau nen makpuk dan lain sebagainya. Kalau lain suku no diimbau itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau bangi no awak badoso di no. Andai kadang nak kira tak, andai kadang. Tak masalah dong kalau lain setuju ino. Kalau lain setuju no diimbau itu tak masalah. Bahkan ada lo gelar-gelar yang apa namanya yang mencerminkan sifat tercela. Diimbau no gajah dan lain sebagainya. No gapuk diimbau gajah. Dah berangus. Dan jadi berangus dan lain sebagainya. Kalau itu orang yang diolok-olokkan atau orang yang dicela lebih baik daripada orang yang mencela tersebut. Ibu-ibu anggota yasinan yang berbahagia, barang siapa yang berbuat demikian tersebut, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu anggota yasinan yang berbahagia, kemudian
Kemudian yang selanjutnya adalah penyakit umat yang selanjutnya adalah saling mendengki. Sifat dengki atau bahaya karena menghapuskan kebaikan. Sifat dengki ini hampir sama dengan sifat sombong tadi, tetapi sifat dengki ini adalah dalam keadaan yang tidak menyukai orang lain. Dangke ya wak kino, itu sifat yang tidak dibolehkan di dalam agama kita. Sifat dengki ini menghapuskan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Keadaan seseorang tidak menyukai orang lain yang mendapatkan nikmat, bahkan ingin menghilangkan orang tersebut. Kalau itu kita lakukan, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah saling menyebut orang atau saling menggibah orang. Saling menggibah orang atau menyabui-nyabui uang. Kalau ado yo lain sifat-sifat menyabui-nyabui uang itu, menyabui kalau kebaikan uang yang disabui itu lain bulima untuk sebagai bahan renungan bagi kita. Misalnya anak si anu to na pandai no, itu wak sabuan karena awak bapu supaya anak awak go bisa lo seperti itu. Kalau kebaikan, tetapi keburukan orang yang kita sebut itu tidak dibolehkan. Sifat-sifat ini atau ghibah ini atau menyabui-nyabui uang ini, keburukan kita, keburukan orang lain itu kita sebut, kita sabuin kepada orang lain loh, menfitnah atau menyabui-nyabui uang, itu suatu sifat tercela yang akan mendatangkan dosa bagi kita semuanya. Sifat ini sebagai contohnya adalah misalnya ino agak gaguk mengecek ketika disuruh menjadi imam, lalu dikecekan no dak luwi bacaan no. Itu terjadi pada diri yang mau, pada diri dikejuk. Ada uang yang menyampai nih nama dia itu. Maksudnya adalah kalau itu nanti jadi, no dak gak luwi membaca do kemudian jadi imam, itu no dak luwi do lalu disabui-sabui di uang. Jadi tiba ni wajib pada Al-Fatihah, memang dak luwi aku dah atur pun ya, dak luwi dah. Kalau you dak luwi do, yang apa namanya, yang lebih, yang pandai yang disuruh ke depan. Tidak ada dulu dah pandai. Kalau dak do yang pandai lay, atau apa yo lay. Dak pakai je do. Tidak ada buaya-buaya yang pandai pas baru kafir. Kalau saya jadi imam, kalau lay adu you uang lau
uang awak sebuanan. Tetapi kalau dipasung oleh awak tahui, bau ndak awak tagak kamu. Model itu awak. Karena awak apa namanya mengerti apa nanti syarat-syarat menjadi imam itu. Kerana awak tak pandai menyebut roh itu tak luwi tu. Itu salah satu no. Tetapi kalau ada orang yang pandai menyebut roh tu, Nah, bukan roh kan ha. itu tak gak luwi tu. Jadi roh itu tak gak apa namanya tu. Itu gak bencong atau apalah namanya. Jadi itu kalau itu janganlah kita menyebut-nyebut orang. Janganlah kita menyebut-nyebut kesalahan orang tersebut. Jadi kalau memang salah antok lah. Kalau salah, lebih baik ditanyakan langsung kepada orangnya. Kau malah kau lah kau mangi pun kau banti itu sesuai dah. Itu Sesuai. Nak kamu kau lebu imam sudah pun model itu. Karena menyabui kesalahan orang cakap. Anjak kalau ada salah jadi imam, ditegur kepada orangnya. Maksudnya ketika sudah di kosemayang ditegur kepada orangnya langsung. Tetapi jangan apa namanya tu ditegur kepada orangnya langsung, tetapi jangan takut wanan kami. Dimbau yo no sowang misalnya tinggal gak sowang lau kalau imam lo no keng kudian do. Tinggal ya pak sowang lau bako ditanya nen modeko nen batu no buyaya. Modeko nen apa no buyaya. Ah model itu cara menegur orang do. Jangan iyo itu tuh yang agak ditinggalkan kan itu. Belum apa tu? Oh dia pun. Yo kalau apa namanya lebih baik awak gano ya no begitu. Ya. Kalau tiba dia awak sari itu, hati memang agak apa tapi awak ganonnya no. Model itu. Ada orang namanya nyambui dan lain sebagainya no. Awak ganonnya no itu. Kemudian bisu nawak lain pesugoyo ni. Walaupun ketika itu agak sabi sebulan wae dak pesugo dong. Aduh lah menen sampai ke telinga awak begitu. Maon do ya do. Jadi bukan apa namanya memberikan apa kepada nen telah terjadi sebelum itu dong. Tetapi sebagai contohnya jangan menyebut-nyebut orang itu. Kesalahan orang. Bahkan pada zaman sari itu masih pakai mukena yo lo subuh-subuh. Kau zaman sari yo kini nak dongkin. Ini pakai telakuang. Iya masih pakai mukena atau pakai telakuang. Itu ala sabu uang mah. Kalau kini lah do mungkin lah ya. Itu sama sari model. Soang mungkin yo ado ya. Duduk di polongan. Kok ado lo model itu. Mungkin yang lebih gadang pahalono adalah Pak Jokowi Waksari. Itu sawit kesalahan no banyak disebut di luang rumah. Jono salam pun dia.
agama ay besar agama Islam itu kada kan sampai buyaro. Iyo itu lebih kadang tahu orang. Jadi oleh karena itu berniatlah dalam hati kita, janganlah kita menyebut-nyebut kesalahan orang itu lagi. Itu yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita ini. Kemudian yang selanjutnya adalah melampaui batas. Penyakit ini sangat berbahaya. Sengaja baik. Anak sabu alai nak mulai. Jadi penyakit ini, penyakit melampaui batas ini, dia itu tak takana ulai dosa. Tak takana ulai dosa dekarano ala melampaui batas. Tak takana hati goes itu dia lakukan saja. Halal haram hantam saja. Kalau itu nanala awak lakukan dari 7 cako kalau adonan awak melakukan itu, kita hendaknya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekarano aila jam 9 dekarano adalah kegiatan ibu-ibu pai manyangu uang sakit bako atau pai mencari uang sakit. Jadi demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya tidak ada sifat-sifat atau penyakit yang disebutkan tadi. Mudah-mudahan kita semuanya adalah orang-orang baik dan lain sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La la la.